Nah, halo. Sekarang kita akan membahas tentang sistem respirasi. Oh ya, walaupun masih dalam masa pandemik yang jujur membosanin banget, saya cuma sekadar mengingatkan doang ya untuk kita semua untuk jangan lupa untuk tetap tersenyum. Oke, kita bahas dulu deh. Pertama tentang pernafasan dan juga respirasi. Nah, dari satu sisi, sering dua hal ini kita anggap sama. Nah, emangnya beda. Nah, jadi pernafasan dan respirasi itu menyusun konsep makna proses yang berbeda. Nah, bedanya bagian mana? Kalau misalnya pernafasan itu mengacu kepada proses pertukaran gas. Nah, jadi antara udara yang masuk ke dalam tubuh dan keluar dari tubuh itu disebut proses pernafasan. Nah, selanjutnya, apa sih fungsi oksigen dari udara yang kita hirup dan kenapa karbon dioksida itu harus dikeluarkan dari tubuh? Nah, itu merujuk pada proses respirasi. Nah, maka bisa kita katakan untuk respirasi itu lebih kepada reaksi kimianya dalam penggunaan oksigen dan juga karbon dioksida. Gitu. Nah, jadi pernafasan itu secara umum kita menghirup udara dan mengeluarkan udara tanpa melihat proses kimia yang terjadi. Kalau proses kimianya, tujuan oksigennya itu harus ada dan juga karbon dioksida itu kenapa harus dikeluarkan, itu mengacu pada proses respirasi. Nah, selanjutnya itu kenapa sih kira-kira gitu kita harus bernafas? Nah, jadi kita bernafas kan menghirup udara karena kita tuh membutuhkan oksigen. Nah, oksigen itu kan dihasilkan melalui proses fotosintesis dari tumbuhan dan juga manusia itu mengeluarkan karbon dioksidanya. Jadi antara tumbuhan dan manusia itu saling membutuhkan. Nah, udara yang kita hirup, nah oksigen yang kita perlukan, nah itu digunakan untuk pembakaran makanan. Nah, tujuannya pembakaran makanan itu adalah menghasilkan energi. Nah, selanjutnya kita bahas dulu ya tentang organ-organ dalam pernapasan tubuh kita. Nah, kita mulai dulu dari nol. Nah, jadi pertama itu ada hidung dan selanjutnya itu ada mulut. Nah, sebenarnya kan kita bisa ya bernafas tuh lewat mulut. Nah, tapi kenapa sih kita tuh direkomendasikan untuk bernafas lewat hidung? Ternyata itu ada beberapa manfaatnya. Yang pertama, kalau misalnya kita menghirup udara dari hidung, udara itu akan dihangatkan. Yang kedua, udara itu akan disaring oleh rambut hidung. Nah, jadi adanya kelenjar pada rongga hidung akan menyebabkan udara yang masuk ke dalam tubuh kita itu disesuaikan dengan suhu tubuh. Gitu. Nah, selanjutnya udara yang masuk itu disaring oleh rambut hidung. Nah, ingat ya, rambut bukan bulu hidung. Jadi kalau bulu itu dimiliki oleh kelas Aves atau burung. Gitu ya. Kalau manusia itu berambut. Selanjutnya itu ada faring. Nah, faring itu merupakan saluran bersama antara tenggorokan dan juga kerongkongan. Tenggorokan itu untuk pernafasan, kalau kerongkongan itu untuk pencernaan. Nah, selanjutnya ada lagi yang kita sebut dengan nama epiglotis. Nah, epiglotis itu merupakan katup yang digunakan sebagai penahan makanan agar tidak masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, makanya kalau kita lagi makan atau lagi minum, itu jangan nafas kalau misalnya kita sambil nelen gitu ya. Soalnya kenapa? Cuma bayi doang yang bisa begitu. Jadi bayi itu bisa nelen sambil bernafas. Selanjutnya itu ada yang kita sebut dengan kotak suara. Ya, laring. Laring itu terdapat kotak suara yang merupakan organ yang berfungsi untuk menghasilkan suara. Jadi di sinilah nih suara dihasilkan akibat getaran udara. Nah, selanjutnya tenggorokan atau trakea ya. Fungsinya dia itu untuk menghubungkan. Itu seperti pipa yang terbuat dari tulang lawan. Kartilago. Nah, di sini kan ada nih cincin-cincin yang tanda panah bawah. Nah, itu fungsinya untuk menguatkan trakea. Selanjutnya ada dua cabang. Nah, cabang yang pertama itu disebut bronkus ya. Dua cabang yang pertama ini. Nah, selanjutnya ada cabang-cabang yang lebih kecil lagi. Kita sebut dengan nama bronchiolus. Bronkus merupakan saluran lanjutan dari tenggorokan dan bronchiolus merupakan cabang dari bronkus. Nah, jadi di biologi itu kalau namanya itu makin panjang, nah itu makin spesifik. Selanjutnya ada alveolus. Nah, bentuknya itu mirip kantong. Fungsinya itu untuk pertukaran gas.
Nah, untuk proses lebih rincinya akan kita bahas lebih spesifik di pertemuan selanjutnya. Nah, oke. Mungkin cukup sekian dulu. Pembahasan selanjutnya itu tentang mekanisme pada sistem respirasi di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai jumpa dulu.